Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekalian, selamat berjumpa kembali di dalam pembelajaran online fisika tentang kompetensi dasar memahami konsep kemagnetan dan elektromagnet, dan pada indikator memformulasikan besar medan magnet pada kumparan. Pada pelajaran yang sebelumnya kita sudah membahas tentang percobaan Ørsted, yaitu seorang ilmuwan yang menemukan adanya medan magnet di sekitar kawat berarus listrik. Medan magnet pada kawat berarus listrik kita bedakan menjadi 3, yaitu 1. Kawat lurus, 2. Kawat melingkar, dan 3. Kumparan. Kita sudah mempelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu besar medan magnet pada kawat lurus dan kawat melingkar. Besar medan magnet pada kawat lurus berarus listrik adalah B sama dengan μ0I per 2V kali A. Sedangkan besar medan magnet pada kawat melingkar berarus listrik adalah B sama dengan μ0I per 2A. Ini ibu hanya sekedar mengingatkan kembali pelajaran kita sebelumnya mengenai besar medan magnet pada kawat lurus dan kawat melingkar. Sekarang kita akan membahas tentang besar medan magnet di sekitar kumparan berarus listrik. Di sekitar kumparan berarus listrik, medan magnetnya dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu besar medan magnet di ujung kumparan dan besar medan magnet di pusat kumparan. Keterangan gambar bisa dilihat. U adalah ujung kumparan, P pusat kumparan, I adalah arah arus listrik, dan L adalah panjang kumparan. Besar medan magnet pada kumparan dapat dibagi menjadi 2 bahagian, yaitu yang pertama di pusat kumparan dengan persamaan BP sama dengan μ0I N per L. Sedangkan di ujung kumparan adalah BU, kita singkat dengan BU, artinya besar medan magnet di ujung. Kalau di pusat, besar medan magnet di pusat BP, berarti BU sama dengan 1/2 μ0I N per L. Ternyata besar medan magnet di ujung kumparan itu sama saja dengan 1/2 besar medan magnet di pusat kumparan. Keterangannya, BP adalah kuat medan magnet di pusat kumparan, satuannya Tesla. I adalah kuat arus listrik, satuannya ampere. N adalah jumlah lilitan. L adalah panjang kumparan. Sedangkan BU kuat medan magnet di ujung kumparan, Tesla. μ0 ini adalah permeabilitas udara atau vakum. Vakum artinya ruang hampa udara. μ0 itu besarnya berapa? Ini kalian semua sudah tahu, sudah kita pelajari pada pelajaran sebelumnya, yaitu 4V dikali 10-7 Weber per ampere meter. Baiklah, untuk lebih jelasnya ibu akan menjawab secara langsung contoh soal itu. Soalnya ada di layar, coba dibaca. Sebuah kumparan dengan jumlah lilitan 800, berarti diketahui kumparan dengan jumlah lilitan itu disimbol dengan huruf N, berarti 800. Kemudian soalnya berikutnya adalah dengan panjang kumparan, berarti L adalah 2 meter. Kumparan dialiri arus sebesar 0,5 ampere, berarti I sama dengan 0,5 ampere. Tentukanlah besar kuat medan magnet di pusat kumparan, berarti ditanyakan A, BP atau di pusat, kemudian B di ujung kumparan. Kita akan menyelesaikan dengan menggunakan rumus. Untuk di pusat sudah kita pelajari μ0I N per
L. Mu 0 adalah permeabilitas ruang hampa atau udara yang besarnya sudah kalian tahu 4pi kali 10 minus 7. Nah, I adalah 0,5 ampere. Ini. Nah, N-nya adalah 800 per panjang adalah 2. Sama dengan, nah ini bisa hilang ini 2, ini tinggal 2, masing-masing bagi 2. Berarti 2pi 10 minus 7 kali ini bisa 400 ya, 400 sama dengan ini 400 dikali 2 berarti 800pi 10 minus 7. Nah ini 800 bisa ditulis dengan 8 dikali 10 pangkat 2 pi kali 10 minus 7. Nah berarti bisa juga ditulis 8 kali 8 pi kali 10 2 kurang 7. Nah 2 pangkat ini 2 dikurang 7 berarti sama dengan 8 pi kali 10 2 kurang 7 adalah minus 5 Tesla. Nah inilah jawabannya untuk di pusat solenoida. Nah, kemudian di ujung, di ujung itu rumusnya 1/2 mu 0 I N per L. Nah, sama dengan, coba diperhatikan ini rumus sama dengan rumus di pusat. Nah ini adalah B di pusat, berarti secara singkat bisa kita tulis BU adalah 1/2 BP di pusat. Nah 1/2 karena B pusat sudah kita hitung, ini 8pi kali 10 minus 5. Nah ini kan bisa dibagi nih. Ini adalah tinggal 4. Jadi atau 8 bagi 2 kan 4. Jadi 4pi kali 10 minus 5 Tesla. Nah, itulah jawaban dari contoh soal. Sekarang Ibu akan memberikan tugas seperti biasanya pada akhir pembelajaran. Tugas ini dibuat di buku tugas, kemudian difoto, kemudian dikirim di classroom sebagaimana biasanya. Nah, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.